Oi cuy, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik ya. Di video kali ini gue mau sharing-sharing rakitan PC salah satu subscriber gue lagi nih. Tema rakitan PC kali ini adalah hitam putih gitu cuy. Keren banget, pakai casing Lianli O11 Dynamic Mini beserta kabel streamernya yang nyala-nyala. Dan ditambah lagi pakai fan casing dari PC Cooler EF120 yang keren banget menurut gue. Mirip fan-fan ARGB NZXT gitu desainnya. Untuk spek rakitan PC kali ini kita pakai kombinasi i7 13700F dan RTX 4060 Ti. Untuk kalian yang berminat buat rakit PC ini, seluruh link pembelian komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ada di kolom deskripsi ya cuy. Oh iya, buat kalian yang tertarik untuk dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gue @converse_. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama gue mau jelasin komponen-komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ke kalian. Buat prosesornya, di sini gue pakai prosesor dari Intel Gen 13 Core i7 13700F. Gue pakai prosesor ini karena prosesor ini udah ngebut banget buat gaming dengan 16 core yang terdiri dari 8 performance core dan 8 efficiency core dengan total 24 thread yang udah jalan di 5,2 GHz out of the box. Prosesor ini udah capable banget dan cocok banget dipasangin sama GPU generasi terbaru kayak dari Nvidia RTX 4060 Ti misalnya yang kita pakai di rakitan PC kali ini. Lanjut ke motherboardnya, di sini gue pakai Mobo B760 dari Asus Prime B760M A Wi-Fi yang DDR4. Alasan gue pakai Mobo ini karena tampilannya yang keren dengan aksen-aksen silver dan desainnya juga simple tapi elegan. Selain itu, Mobo ini juga udah punya banyak fitur-fitur terbaru kayak Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Port-portnya juga terbilang cukup lengkap, buat upgrade ke depan juga masih bisa banget cuy. Lanjut ke RAM-nya, di sini gue pakai RAM 64GB dari merek Adata Spectrix RGB D50 yang warna hitam. Yup, di sini owner PC-nya mention ke gue kalau dia kebutuhannya lebih ke untuk multitasking dengan buka banyak banget window dan tab browser. Makanya di sini gue pakai RAM 64GB untuk kebutuhannya. Gue pilih RAM DDR4 karena overall bisa nge-push budget rakitan PC ini biar lebih worth it lagi. Dan sebenarnya juga DDR5 yang masih entry level kalau dibanding sama DDR4 tuh nggak jauh-jauh amat bagusnya cuy. Performance-nya mirip-mirip aja. Dan selisih harga dari DDR4 DDR5 sekitar 2 jutaan tuh bisa kita alokasiin ke prosesor dan GPU-nya, dan performanya bakal jauh lebih signifikan perbedaannya. Lanjut ke VGA-nya, di sini gue pakai GPU dari Nvidia RTX 4060 Ti dari merek Gigabyte yang tipe Eagle. Oke, emang RTX 4060 Ti ini agak-agak kontroversial ya karena peningkatan performanya dari seri sebelumnya nggak beda jauh. Tapi buat use case owner PC ini menurut gue cukup make sense sih karena penggunaannya cuma untuk game-game ringan aja dan nggak yang berat-berat gitu. Dan mayoritas PC-nya bakal lebih digunakan untuk multitasking yang cukup berat aja. Menurut gue sih efisiensi daya dari GPU RTX 4060 Ti ini jadi cukup make sense sih dengan penggunaan PC yang peruntukan untuk seperti itu. Buat mainin game-game terbaru juga RTX 4060 Ti ini masih capable kok untuk mainin game-game AAA di resolusi 1080p atau 1440p. Apalagi ada fitur DLSS 3.0-nya dan frame generation terbarunya untuk bantu nge-upscale resolusi dan nambah FPS gamenya untuk ningkatin experience gaming pakai GPU ini. Lanjut ke SSD-nya, di sini gue pakai SSD NVMe Gen 4 1TB dari merek Adata Legend 800. SSD ini menurut gue salah satu SSD yang oke banget dari segi price to performance-nya karena udah Gen 4 jadi udah cukup kenceng banget buat gaming dan juga multitasking. Kapasitas 1TB juga udah cukup banget buat starting point storage kalian. Next, buat power supply-nya, di sini gue pakai PSU 650W yang ukuran SFX karena kita pakai Lianli O11 Dynamic Mini. Dari merek Fractal Design Ion 650W yang 80 plus gold fully modular. Gue pakai PSU ini karena 650W udah cukup banget cuy buat ngehandle kombinasi i7 13700F dan RTX 4060 Ti yang total hanya butuh sekitar paling sekitar 250-an watt aja saat gaming. PSU ini juga udah fully modular, jadi perkabelan di rakitan PC kali ini bakal jadi jauh lebih rapi dan PSU ini juga udah punya sertifikasi 80 plus gold yang bikin PC ini bakalan tetap efisien banget pemakaian listriknya cuy.
Next, lanjut ke CPU coolernya. Di sini gue pakai AIO water cooling dari merek Aigo Dark Flash DX240 ARGB yang warna hitam, yang versi 2.6 ya cuy. Gue pakai water cooling ini karena performance-nya udah bagus banget buat di kelas harganya. Looks tampilannya juga keren menurut gue, nggak norak, kelihatan clean banget, ganteng lah pokoknya. Mirip-mirip kayak NZXT Kraken gitu cuy. Pemasangan dari cooler ini juga gampang dan gak ribet, gak kayak di beberapa AIO water cooling lain di range harganya. Performa cooling dari cooler ini juga udah cukup oke, dengan suhu idle cuma di sekitar 30-an derajat aja, dan saat gaming cuma di sekitar 50-60 derajat aja cuy. Adem lah pokoknya. Next, lanjut ke casingnya. Di sini gue pakai casing dari merek Lianli O11 Dynamic Mini yang warna hitam. Casing ini menurut gue ganteng banget sih, beda dari versi all white yang Snow Editionnya. Yang warna hitam ini finishingnya tuh elegan banget dengan brush metal gitu teksturnya. Gue suka banget sih yang warna hitam ini. Desain dari O11 Dynamic Mini ini juga menurut gue bener-bener bisa nge-showcase isi PC kalian dengan sangat baik, dengan panel kaca di bagian depan dan sampingnya. Buat build quality-nya juga nggak usah diraguin lagi karena merek Lianli adalah salah satu yang terbaik buat masalah build quality. Case ini juga versatile banget cuy, apapun komponen kalian hampir bisa dipastiin bakal muat. Mulai dari AIO water cooling 360mm sampai GPU yang super besar sekelas RTX 4090 juga masih muat banget. Paling yang harus diperhatiin adalah ukuran power supply-nya aja ya, karena harus ukuran SFX. Lanjut ke fan casingnya. Di sini gue pakai fan casing dari merek PC Cooler EF120 ARGB yang warna hitam 9 piece ya cuy. Gue suka banget sih sama fan ini karena dari segi desain menurut gue fan PC Cooler EF120 ini desainnya cukup simple dan gak norak RGB-nya. Kalau kalian yang tahu fan-nya NZXT yang ARGB, agak mirip-mirip itulah pokoknya desainnya. Cuma buat kalian yang lebih suka RGB, fan ini menurut gue jauh lebih keren sih karena dia RGB-nya nggak cuma di sekitar list, sekitar fan blade-nya aja, tetapi di fan blade-nya juga ada RGB-nya dan nyala. Ditambah lagi di bagian sisi-sisi samping dari fan ini ada RGB-nya yang nyala juga cuy, dan di belakang fan-nya juga tetap ada RGB-nya. Jadi buat kalian yang mau masang fan ini jadi exhaust juga bakal tetap kelihatan RGB-nya. RGB dari fan ini juga menurut gue udah terang banget, cahayanya bukan tipe yang redup gitu, dan warna RGB-nya juga oke. Putihnya bener-bener putih, bukan yang kusam-kusam gitu warnanya. Gue kadang suka sebel sih sama fan RGB yang warnanya tuh kusam gitu warnanya. Tapi untuk di fan ini warna dari RGB-nya bagus cuy, cerah dan sesuai gitu dengan pilihan kita warnanya. Dari segi performa juga fan ini airflow-nya udah termasuk bagus. Bisa banget kalau kalian mau pasangin ke radiator water cooling kalian, karena airflow dan pressure dari fan ini udah oke banget. Yang gue suka juga dari fan ini, dia tuh silent cuy dan gak berisik baik saat idle ataupun saat ada load. Buat kalian yang pengen rakit PC warna putih juga fan ini ada versi putihnya ya, dan menurut gue yang versi putihnya tuh lebih cakep lagi, lebih kelihatan clean banget aja gitu. Terakhir buat kabel extensionnya, di sini gue pakai kabel yang keren banget juga dari merek Lianli Streamer Plus V2 yang 24 pin dan juga yang 8 pin PCIe. Kabel ini menurut gue juga keren banget dan bener-bener bikin rakitan PC ini sangat-sangat stand out karena dia punya RGB yang bisa diatur-atur gitu, warna dan animasinya di sepanjang kabelnya. Di sini gue pakai preset animasi drizzling yang kayak air hujan turun gitu cuy, dan menurut gue looksnya gokil sih, ini nggak ada obat. Palingan kekurangan dari kabel ini cuma harganya aja yang agak pricey di sekitar 900 ribuan per piece-nya. Sip, komponennya udah semua, langsung aja yuk kita rakit PC-nya. Akhirnya jadi juga cuy PC-nya, langsung aja yuk kita first boot, moga-moga nyala deh ya. Dan nyala dong PC-nya, alhamdulillah.
Menurut gue looks dari PC ini keren ya, dengan tampilan dan konsepnya yang hitam putih gitu. Kelihatan elegan dan keren banget. Buat detail performance-nya sendiri, langsung aja gue udah tes gaming pakai PC ini di beberapa game AAA. Kalian bisa cek sendiri performance-nya di footage pengeresannya ya. Really think somebody local will try to bug me, Pepe? Listen, V, I got a problem. Serious this time. Found yourself a hole, sounds like. I need help. Knew I could count on you. It's Kirk. I owe him. Don't pay by tomorrow, said he lost my legs. You don't joke about that stuff. Got cartels in his corner. You in it with Kirk? Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint. Deserve the hero's welcome. I know the fuck up, Lee. I'll talk to Kirk. But then you're gonna owe me one. You're saving my life, V. Truly. Demons walk with you. They care like the soldier. They're about telling your story. Fuck, I take it. Check it exactly. Who wants to send on short like no, that ain't fucking. You see her after that again? Baker, wanna talk? V, been a while. Spin it. What you need? Pepe asked me to talk you up. What? He too shy to hand over the Yetis himself? Tell him I don't bite. Not Cut him yet. some slack, will you? You pay. Just need some more time. Do I look like a priest that runs a charity to you? You borrow Eddie's, you gotta pay him back. With interest. It's common fucking knowledge. Well, gimana? Menurut kalian oke nggak rakitan PC kali ini dengan kombinasi Intel Core i7 13700F dan RTX 4060 Ti? Looks-nya menurut kalian gimana? Keren gak cuy? Menurut gue sih tampilan dari PC ini keren banget ya, dengan tampilan dan konsepnya yang hitam putih gitu. Kelihatan elegan,
Desain dan looks-nya juga kelihatan ganteng dan elegan banget lah pokoknya. Gue juga suka banget sama fan PC cooler EF120 RGB-nya sih, karena menurut gue bikin PC ini jadi makin stand out. Desainnya keren dan RGB-nya nggak norak gitu cuy. Performance dari PC ini juga udah oke buat jalanin game-game AAA settingan high atau ultra di resolusi 1080p atau 1440p. Oke, gitu dulu aja buat video gua kali ini. Tulis komentar kalian tentang rakitan PC kali ini atau tentang perkembangan dunia perpisian di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gua biar gak ketinggalan video-video gua yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!